Minasan, chapter 1157 One Piece telah rilis dengan judul Bear Legendaris, di mana pada chapter kali ini, Shaki mengundurkan diri sebagai kapten bajak laut Kuja dan muncul di Hachinosu untuk membuka Reef of Bear serta menjadi harta karun Hachinosu. Apakah Shaki penyebab tidak langsung insiden God Valley? Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya minasan, linknya ada di deskripsi. Pada cover chapter 1157 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-39. Dia mati melindungi desa dari Kaido, meninggalkan tanpa jejak tubuhnya. Tertulis pada panel awal, bajak laut Rocks beraksi. Chapter pun dimulai di Food Colony, sebuah kuil dari Federasi Filantropi Internasional, di mana bajak laut Rocks justru menjarah tempat tersebut. Kita pun melihat Ochoku menyuruh yang lainnya untuk segera pergi dari tempat tersebut karena sudah banyak jarahan yang mereka ambil. Tetapi pendeta kuil memohon kepada mereka semua untuk menghentikan penjarahan karena uang tersebut ingin disumbangkan kepada anak-anak miskin yang membutuhkannya. Konyolnya, Lin justru mengatakan, jika itu benar, mengapa uang tersebut belum diserahkan? Apakah pendeta kuil ingin menyimpannya sendiri? Emang kacau ya bajak laut satu ini? Shirohige lalu menghubungi Ochoku untuk segera menurunkan liftnya. Karena Shirohige, Kaido, dan Silver X masih ada di bawah, sehingga Ochoku pun menyuruh Shiki untuk melakukannya. Sialnya, karena Shiki benar-benar lupa ketiganya. Tapi anehnya, Shiki justru melemparkan bom ke bawah dan menciptakan ledakan besar minasan. Hal itu membuat Shiki justru tertawa dan beranggapan bahwa sekarang mereka akan mendapatkan bagian lebih banyak lagi dari hasil jarahannya. Namun Ochoku justru meneriaki Shiki, "Dasar bodoh!" Kemudian pendeta kuil yang sudah ketahuan busuknya bertanya, apakah angkatan laut sudah datang? Para bawahannya pun mengatakan jika angkatan laut sudah dekat, sehingga pendeta kuil menyuruh mereka untuk segera menyegel kuilnya. Di saat stasi sedikit lagi tiba di gerbang, pintu besi pun tertutup, sehingga Lin menyuruh stasi untuk menyingkir karena dia akan mendobraknya. Namun tiba-tiba Lin terkejut. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana lautan dan kuil itu tampak terpisah minasan, membuat semuanya pun harus terjatuh karena efek dari kekuatan milik Shirohige, yaitu Gura-Gura Nomi. Hasilnya mereka pun selamat, di mana Kaido merasa iri pada Shirohige karena dia tidak bisa melakukan apa yang Shirohige lakukan. Shirohige pun menasihati Kaido jika dia ingin mendapatkan kekuatan buah iblis, sebaiknya Kaido harus memilih dengan bijak. Karena itu akan membuatnya terjebak dengan kekuatan buah iblis seumur hidup. Kaido pun mengiyakan perkataan Shirohige. Silver X yang tampak terluka pun bertanya, siapa di antara mereka yang ingin meninggalkannya di bawah? Tanpa bicara, Ochoku hanya menunjuk Shiki minasan. Sehingga Silver X pun sangat marah pada Shiki. Namun Shiki justru mengejek dan berkata, jika dia bersyukur dan khawatir karena Kyokun bisa selamat, membuat Silver X berteriak bahwa dia akan membunuh Shiki. Lalu Kapten John menyuruh Rocks agar melihat ke pantai karena angkatan laut telah tiba. Melihat itu, Rocks pun tertawa dan berkata bahwa penantang baru telah muncul. Kemudian dia menyuruh para krunya untuk berhenti bertengkar karena sudah waktunya untuk berlayar. Membuat Shirohige curiga, mengapa angkatan laut muncul sangat cepat? Apakah ada yang membocorkan rencana mereka? Lalu Rocks pun berteriak untuk bersiap bertarung, menjarah semuanya, serta menenggelamkan para angkatan laut. Kita pun dijelaskan bahwa hanya dalam waktu 2 tahun sejak pembentukan bajak laut Rocks, tercatat bahwa 16 serangan yang terdokumentasi, 76 kapal ditenggelamkan, 14 pelabuhan menjadi abu, 5 kota dihapus dari peta, 1 negara dibawa menuju kehancuran, pelanggaran luar biasa terhadap pasal 18 hukum internasional,
dan 25 catatan kriminal dihapus secara diam-diam. Bahkan dengan calon raja bajak laut Goldie Roger yang berlayar di lautan tidak akan melakukan hal berlebihan untuk menyebut periode ini sebagai era Rocks. Panel lalu berpindah ke dunia baru, tepatnya di Pulau Enishi, di mana agen pemerintah dunia menyuruh Harald untuk meninggalkan tempat tersebut karena menurutnya semua negara yang tidak berafiliasi dianggap sebagai wilayah tanpa hukum. Bahkan, mereka menyuruh Harald untuk tidak mempedulikan manusia yang ada di pulau tersebut karena mereka semua tidak memiliki hak. Mendengar itu, Harald pun sangat marah dan mengatakan bahwa pemerintah dunia tidak bisa begitu saja menetapkan segalanya seperti itu. Harald menyuruh agen pemerintah dunia untuk melepaskan mereka semua karena Enishi pernah memberi bantuan kepada Elbaf saat masa kelaparan. Dari ketulusan hati mereka, mereka adalah teman dan penyelamat Elbaf. Para warga pun berteriak meminta pertolongan kepada Raja Harald, membuat Raja Harald menegaskan jika dia tidak akan pergi tanpa membantu para warga Enishi. Namun, agen pemerintah dunia memberitahu Harald jika pemerintah dunia sedang mempertimbangkan Elbaf untuk menjadi negara anggota. Campur tangan Harald demi negara yang tidak berafiliasi hanya akan merusak peluang keanggotaan Elbaf. Sehingga agen pemerintah dunia tersebut menyuruh Harald untuk pergi lalu menembak salah satu warga Enishi Minasan. Melihat itu, Harald pun naik pitam dan menganggap jika mereka memang bukan manusia. Kita pun diperlihatkan bagaimana Harald melompat untuk langsung menyerang menggunakan pedangnya. Tertulis sebagai judul utama jurnal ekonomi dunia, monarki Elbaf menenggelamkan kapal perang tak bersalah. Aliansi dengan pemerintah terungkap sebagai akal-akalan. Panel kembali berpindah ke kedai Ida di Elbaf, di mana Rox menertawai pemerintah dunia yang menyudutkan Harald, serta mengajak Harald untuk minum di istana. Namun Harald tidak ingin Rox dengan reputasinya yang buruk sampai menginjakkan kaki di istananya. Namun Rox berkata bahwa seharusnya seluruh bangsa Elbaf bergabung dengannya. Karena Rox juga sudah tidak tahan melihat Harald yang selalu merendahkan dirinya kepada pemerintah dunia. Tetapi Harald memberitahu Rox bahwa cepat atau lambat Elbaf akan menjadi negara anggota pemerintah dunia. Mendengar itu, Rox justru menertawai Harald. Apakah Harald berpikir jika dia mencukur rambutnya adalah tanda niat baik? Atau apakah itu tradisi budaya yang Harald yakini dari suatu tempat? Harald pun berkata jika Garp juga menertawakannya. Rox langsung berkata bahwa Garp juga membenci para petinggi pemerintah dunia. Ada baiknya jika Garp menjadi bajak laut. Kemudian Harald pun menjelaskan bahwa mereka adalah organisasi besar. Sekalipun mereka punya sampah korup di dalam jajaran mereka, tapi Angkatan Laut adalah tentara yang baik. Angkatan Laut rata-rata membantu Harald menyelamatkan orang setiap hari. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari Elbaf, seperti John Giant. Jika lebih banyak pejuang dari negara Elbaf mengikuti jejak itu, mereka bisa menggunakan kekuatan tak terbatas mereka untuk benar-benar membawa perubahan bagi orang-orang di seluruh dunia. Mendengar itu, Rox justru merasa jika itu sangat mengerikan. Bahkan Rox bertanya, mengapa Ida tidak menyadarkan Harald? Menurut Ida, jika Harald adalah anaknya, maka dia akan mengatakan untuk memilih teman dengan bijak. Membuat Harald pun berkata, mengapa Ida berpihak pada Rox? Panel lalu berpindah ke markas besar Angkatan Laut, di mana Kong mengandaikan jika seorang raksasa berguling saat tidur, orang bisa tertindih sampai mati. Jika salah satunya kehilangan kesabaran, nyawa bisa melayang. Apa Garp benar-benar berpikir bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan makhluk seperti itu? Garp pun berkata bahwa mereka baik-baik saja membiarkan para raksasa bergabung dengan Angkatan Laut. Begitupun dengan Sengoku yang mengatakan jika Harald adalah pria jujur. Dia mencoba belajar dari sejarah dan mengubah Elbaf. Tetapi
Suru berpendapat bahwa ada desas-desus jika Harald sedang direkrut oleh Rox. Dan jika itu benar, maka para angkatan laut mungkin tidak akan bisa melawan mereka. Hal tersebut membuat Kong menjadi pusing sehingga dia mengatakan jika angkatan laut tetap tidak bisa menyangkal kekerasan yang telah mereka lakukan. Gar pun berkomentar bahwa itulah kenapa mereka harus mencari kekuatan seperti itu, serta menyuruh Kong untuk segera menjadikan Elbaf sebagai negara anggota. Tetapi Kong memberitahu Garp jika hal tersebut bukan lagi wewenangnya Minasan. Kemudian 42 tahun lalu dari sekarang di Pulau Hachinosu, berita besar tersebar begitu cepat di kalangan bajak laut Rox, di mana Shaki ternyata berhenti menjadi kapten bajak laut Kuja, yang berarti mereka tidak lagi punya kesempatan untuk bertemu dengan Shaki di lautan. Hal itu membuat kekecewaan yang besar terhadap beberapa kru bajak laut Rox, di mana mereka berlayar karena bermimpi diserang oleh bajak laut Kuja yang dipimpin oleh Shaki. Mereka beranggapan telah membuang-buang masa mudanya. Di sisi lain, Gloriosa yang sedang membaca surat kabar bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Shaki. Lin Lin lalu bertanya, apakah Gloriosa berpikir jika Shaki berhenti supaya bisa mengejar seorang pria seperti yang dilakukan oleh Gloriosa? Apakah cinta selalu membawa kehancuran di Amazon Lily? Gloriosa pun beranggapan sepertinya Lin Lin tahu tentang rasa sakit akan cinta. Apalagi Lin Lin membuat anak seperti membuat popcorn. Namun, di sini Gloriosa berkata jika dia tidak akan memaafkan Shaki apabila Shaki pergi mengejar Roger. Kita pun melihat anak Lin Lin yang sudah ada 3 Minasan, yaitu Katakuri, Daifuku, dan Oven. Stasi lalu menimbrung, selalu saja Shaki ini dan Shaki itu. Tapi setidaknya Newgate hanya melirik dirinya. Mendengar itu, Shirohige justru berkata bahwa dia tidak pernah jatuh cinta pada Stasi. Hal itu membuat Stasi langsung melompati Shirohige dan berkata bahwa dia memiliki sensasi populer, yaitu Miss Bakin. Shirohige pun memberitahu Stasi jika kepopulerannya itu sudah cukup. Namun Stasi tidak mau karena yang dia inginkan hanyalah Oyajin seorang. Tiba-tiba, kapal bajak laut Kuja pun muncul di Hachinosu Minasan. Dijelaskanlah bahwa dalam sejarah Pulau Bajak Laut, insiden ini dikatakan termasuk salah satu yang terbesar, bahkan dengan semua yang masih akan terjadi. Kedatangan idola tercantik di dunia menyebabkan kegemparan di sarang para penjahat pembunuh ini. Kita lalu melihat Shaki yang berterima kasih karena telah diberi tumpangan oleh Tritoma. Dengan kata lain, pemimpin bajak laut Kuja saat itu sudah diberikan pada Tritoma ya Minasan. Para bajak laut pun sangat senang melihat kemunculan Shaki. Tiba-tiba, seseorang bertanya apakah Shaki ingin bergabung dengan Rock seperti Gloriosa. Namun Shaki mengatakan tidak, dia hanya ingin tinggal di Pulau Hachinosu untuk sementara waktu. Menurut Shaki, berhenti pun tidak akan berarti bagi angkatan laut. Karena mereka akan selalu memburunya, itu karena dia pernah menjadi bajak laut. Sehingga Shaki memilih Hachinosu untuk bersembunyi sementara waktu bersama para bajak laut. Shaki pun bertanya, apakah mereka semua akan melindunginya? Dengan serentak, mereka semua mengiyakannya. Shaki lalu mengeluh jika tempat tersebut bau. Lalu dengan cepat para bajak laut membersihkannya. Shaki juga berkata, jika dia ingin membuka toko, lalu dengan cepat para bajak laut membuatkannya. Wah, enak juga ya jadi Shaki. Kemudian Rox muncul dengan yang lainnya lalu bertanya, ada apa ribut-ribut? Rox pun heran dengan apa yang ada di hadapannya. Sebuah bar telah terbangun. Dijelaskanlah bahwa Pulau Bajak Laut Hachinosu dipenuhi kegembiraan. Itu karena rip-off bar Shaki akhirnya dibuka. Katanya, waktu tunggu hanya untuk bisa masuk makan saja bisa sampai 1 bulan. Kita pun melihat Shaki dengan tampilannya yang aduhai. Shaki menyambut tamu dengan sangat menggoda. Oh, selamat datang.
Aku sangat senang melihat kalian. Kalian akan menjadi pelanggan pertamaku. Kalian mau minum? Dan kita pun melihat Rox dan krunya kini tak kuasa menahan kecantikan Shaki yang begitu mempesona minasan. Dijelaskanlah bahwa di tanah tandus, kehadirannya sendiri memperkaya pulau itu. Penduduk Hachinosu mulai menginginkannya sebagai harta permata mahkota yang tidak tergantikan. Sayangnya, sebuah harta selalu menjadi target pencurian yang tidak terelakkan. Panel lalu berpindah ke ruang otoritas di Marijoa, di mana Mars berkata bahwa mereka akan menerima Elbaf menjadi anggota pemerintah dunia dengan satu syarat, yaitu para prajurit Elbaf harus membunuh Rox. Tertulis pada panel akhir, itulah yang harus dilakukan oleh Harald demi mendapatkan keanggotaan. Dan chapter 1157 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, pesona Shaki memang sangat mengerikan. Bahkan dianggap sebagai harta karun Hachinosu. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Garp sebagai harta karun Hachinosu adalah Shaki ya? Saya jadi kepikiran, apakah insiden God Valley disebabkan oleh Shaki secara tidak langsung yang mengakibatkan bentrokan 3 kekuatan besar? Kita semua tahu jika orang yang membocorkan lokasi pesta berburu manusia adalah Ivankov dan Ginny. Dan bisa saja sinyal untuk Rox Pirate dan Roger Pirate adalah Shaki yang kemungkinan juga ada di sana. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.